Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oras, warahmatullahi juah-juah, Juah. juah-juah. Juah. Itu salah mas Ramadan Pak Edi. Jadi yang pertama secara khusus Pak Edi Rusdi mengucapkan salam hormat, selamat datang di rapat kerja DPP Kerabat Kalimantan Barat. Ketua dan Penasehat Pak Selari, selamat pagi. Pak Harahap, Pak Darincek, dan semua unsur penasehat, kemudian semua unsur ketua, dan secara khusus dari Sangkal Kapuas, bertambah sukacita kami kedatangan kalian. Itu menunjukkan tidak hanya di kota orang Batak, sudah hampir semua wilayah Kalimantan Barat ada orang Batak, dan mudah-mudahan dalam era 3 tahun ini di semua kabupaten ada kerabat. Ya. Baik, mengawali sambutan ini saya menyampaikan secara khusus kepada Pak Edi tentang orang Batak. Kalau secara kuantitatif di Kalbar ini ada sekitar 80.000 dan sudah dari semua kabupaten. Saya sendiri sudah semua kabupaten kota saya jalan lewat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang di masing-masing daerah yang ditugaskan oleh pemerintah. Jika saya menyampaikan materi langsung ada Pak, itu orang Batak sebentar nih, salamnya, kenalkan marganya, kemudian di mana tinggalnya, di desa A, kecamatan A. Nah itu tentang orang Batak. Spontanitas tadi seperti Pak Edi katakan. Dan statistik kalau di kota-kota ini saya hitung ada sekitar 8.000 semua ya, semua bukan yang saya katakan bukan Batak Toba saja, tapi semua Batak ada di situ. Batak Karo, Batak Simalungun, Mengkola, Mandailing, kemudian Papa, ada 5 subetnik Pak Edi. Di Pontianak juga ada. Nah, kenapa lalu muncul kerukunan menamakan wadah ini? Ya, memang itulah dari 5 ini seperti tadi yang jadi ciri khasnya dengan suara letak. Bagaimana membuat Batak ini menjadi sumber kerukunan bagi orang lain? Maka di kami dulu harus rukun ini. Rukun ini nilainya tinggi dalam mencapai cita-cita atau dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah itu secara statistik. Kalau secara kualitas, khusus Kota Pontianak, kita patut berbangga dalam kepemimpinan Pak Ismail ini. Indeks pembangunan manusia kita sudah mencapai 81. Jadi kategori itu sudah kategori sangat tinggi. Kalau 70 masih kategori tinggi, tapi begitu sudah berkepala 81 lebih, sudah sangat tinggi. Nah ini menjadi tantangan. Mudah-mudahan ini juga bisa berharap kita apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin yang lalu bisa berlanjut. Masih ada rencana angka pengangguran terbuka itu 8%, tertinggi juga di Kalbar. Nah, hanya masalahnya menganggur itu sudah pada kategori sarjana. Nah, ini menjadi tantangan. Saya kira orang Batak ini Pak, penyumbang saya kira tertinggi juga bagi IPM dari rata-rata lama sekolah. Yang umur 25 tahun ke atas tidak ada lagi yang tamat SD, minimal dia tamat SMA. Jadi sudah tinggi kontribusi. Makanya bisa 81 Kota Pontianak. Saya lihat ya faktor SDM-nya di situ, kiprah orang Batak di tidak hanya di Kalbar, sebenarnya di semua wilayah kita. Karena memang untuk pendidikan itu selalu menjadi penekanan orang tua. Kemana Anda merantau, pendidikannya itu tidak berubah, meskipun miskin. Nah
dibentuk ketika teknologi belum secanggih sekarang. Tahun 2006 ya, 2006 sudah 18 tahun lalu. Nah, lalu sampai sekarang 2024 sudah di era yang menggunakan kecerdasan intelektual. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami yang orang tua ini dalam masa transisi ini menuju itu. Maka nilai-nilai itu menjadi penting. Budaya menghormati yang lebih tua, kemudian bekerja dengan yang setara. Kalau dirumus ke dalam Daniela Tulu, itu yang harus diwariskan ke generasi yang lain. Itulah pentingnya rapat kerja hari memikirkan memasuki era yang mengandalkan kecerdasan intelektual ini, apa yang dilakukan oleh rapat. Nah, lalu saya cermati di rencana pembangunan jangka panjang nasional provinsi Maluku Kabupaten ada satu di situ ukuran keberhasilan pembangunan, indeks pembangunan kebudayaan. Nah, siapa tahu nanti karena kita dengar Bapak Edi ini mau calon pemimpin di kota, kami titip ini indeks pembangunan kebudayaan itu kami di dalamnya untuk mewujudkan itu menjadi salah satu kinerja dari pemerintah daerah. Jadi makna strategisnya termasuk di Sangga juga itu ada poin ukuran keberhasilan pembangunan oleh pimpinan daerah itu. Salah satu ukurannya adalah bagaimana indeks pembangunan kebudayaan itu semakin membaik. Nah, Bapak Ibu terhormat, di awal pertemuan kita dalam raker kita nanti bicarakan tentang gumul itu, dan hasilnya ya kita sampaikan kepada pimpinan daerah itu secara nanti yang terpilih, supaya betul-betul kebudayaan itu tidak menjadi luntur karena kemajuan intelektual ini. Saya sangat tertarik karena ini juga menjadi perbincangan Paulus yang datang ke Indonesia. Dia sudah semakin memperhatikannya. Salah satu adalah bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak yang lebih tua. Karena apa? Orang tua bukan lagi tempat anak bertanya. Karena apa? Kesulitan dalam pikirnya itu sudah bisa dicarinya di Google itu. Apa yang dia perlukan lagi orang tua. Nah, ini yang kita khawatirkan yang datang. Ya, budaya-budaya yang positif tadi bisa menjadi luntur karena lebih tertarik kepada kemajuan digital ini. Nah, jadi posisi DPP Kerukunan Masyarakat Batak ini menjadi penting. Itulah kenapa kita segera membuat rapat kerja ini untuk bisa membuat program yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah di mana kita berada. Karena tadi saya katakan ada indikator di dalam rencana pembangunan jangka panjang itu tentang indeks pembangunan kebudayaan. Nah, mudah-mudahan nanti dalam rapat kita ini itu berkembang. Perlu kami jelaskan Pak Edi, dalam jangkauan ini memang banyak unsur dari perguruan tinggi, sehingga ketika membuat rapat begini sebagian besar ini mengajar daripada S2, S3. Jadi terlambat datangnya itu ya masuk ke kita. Saya sendiri sebenarnya ada, tapi bisa digeser ke sore nanti. Jadi, ya begitulah kontribusi yang bisa kita berikan. Nah, mudah-mudahan di dalam pertemuan kita hari ini Pak Edi semakin mengenal orang Batak yang bicaranya lugas, tidak ada apa yang tersembunyi, saya katakan begitu. Jadi kalaupun kami mengundang Pak Edi, sebenarnya kelanjutan ketika kita mengundang di pengukuhan yang lalu, dia berjanji datang, ya ternyata ada kendala, bertemu hari ini. Nah, lalu kenapa Pak Edi yang kita undang di sini? Ya tadi sudah jelaskan, ada unsur bahasa kenal menantunya kekerabatan Batak itu, supaya mengenal. Jadi kita berharap di pertemuan kita hari ini latihannya berjalan baik, menghasilkan program yang bisa kita tawarkan, kita sampaikan kepada pemerintah setempat di mana kita berada. Begitu juga di Santo, saya kira juga dilandak untuk bisa menyampaikan peran kita sebagai orang Batak ini. Lalu kami tambahkan Pak Edi, di kerabat Kalbar ini
Sanggar Kerabat ya, yang makanya bisa hadir di dalam setiap event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kota. Nah, terus terang ini organisasi yang nirlaba, organisasi sosial. Jadi saya mendengar perkataan Pak Nasir ini harus siap. Yang dulunya dompet tebal itu harus makin tinggi, harus siap begitu. Ya, memang satu sisi itu tantangan, tapi sisi lain ya kita harus berupaya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam raker ini kita nanti juga bagaimana pendanaan organisasi ini supaya perannya menjadi makin nyata. Nah, ketika ini awal berdiri 2006, kita pun di posisi itu. Dari mana dana? Nah, kreativitas pagelaran budaya yang kita lakukan ketika itu, dan itulah menurut kita berjalan. Tapi itu karena kita dengan bertahun-tahun tidak termasuk habis juga. Jadi pada saat kita berakhir ini juga ada kontribusi dari berbagai pihak, saya akui itu dari kita. Tapi pengurus yang begitu. Oleh karena itu kita yang berakhir ini juga nanti dipikirkan oleh masing-masing bidang itu bagaimana kegiatan apa yang bisa mendatangkan biaya untuk keberlangsungan kerukunan masyarakat Batak ini. Saya kira itu pesannya. Selain membicarakan program, kita juga memikirkan bagaimana mendatangkan dana. Saya kira kalau mendatangkan berat karena orang Batak itu tidak mau menyerah, pasti ada yang keluar. Itu keyakinan saya sepanjang kita nomor. Itu beberapa poin yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang hormat, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, rapat kerja Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Kerukunan Masyarakat Batak Kerabat Kalimantan Barat tanggal 21 September yang saat ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas menjual